Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini bukan merupakan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu susun, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Nah guys, sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu akan memberikan diri kamu suatu gambaran yang bersifat positif atau yang bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu. Tetapi sebelum saya membuka kartu yang ada di depan saya ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman. Dua kartu yang saya tunjuk ini akan menggambarkan situasi kamu di kehidupan masa lalu. Tiga kartu ini akan menggambarkan diri kamu apa yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Nah, satu kartu yang saya tunjuk ini sebagai acuan terhadap keempat kartu yang memberikan situasi kamu untuk kedepannya. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap diri kamu ataupun terhadap satu energi di luar dari kondisi kamu, di mana kondisi kamu ataupun satu energi tersebut saya melihat ketika menghadapi atau menjalankan suatu kehidupan di masa lalu ada unsur sensitif atau memang ada unsur perasaan yang sedang emosi. Kartu ini menggambarkan diri kamu tersebut masih menyimpan suatu rasa emosi yang sangat mendalam.
Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini dari sisi hubungan asmara, baik yang berumah tangga ataupun yang hubungan LDR, kamu itu masih menyimpan suatu energi, di mana energi tersebut masih bersifat negatif, bukan bersifat positif. Kemungkinan kartu yang saya pegang ini, ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, masih ada untuk saat ini rasa tersebut kamu simpan. Nah, bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu Six of Cups, di mana kemunculan kartu kedua ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang memberikan sesuatu terhadap seseorang, di mana dengan pemberian yang diberikan terhadap seseorang membuat diri dia masih mengingat bagaimana perlakuan yang dia berikan terhadap diri satu energi di kehidupan masa lalu. Bisa saja perbuatan ataupun tindakan tersebut berupa kenangan maniskah atau memang berupa kenangan pahit. Ini dia kemunculan kartu kedua yang menggambarkan situasi kamu di masa lalu. Tetapi ketika diri saya mengkaitkan antara kartu Six of Cups dengan Six of Queen of Cups, kemungkinan saya melihat ada satu momen yang masih kamu simpan di baik dari segi pikiran kamu ataupun dari segi perasaan kamu berupa rasa emosi. Kemungkinan kenangan yang kamu simpan, kenangan yang pahit ini. Kenangan yang dimana diri kamu itu selalu merasa sakit hati. Kenangan yang dimana diri kamu itu menyimpan suatu kepedihan, di mana kenangan tersebut membuat diri kamu di kehidupan di masa lalu, walaupun untuk saat ini kamu masih memikirkan kenangan tersebut. Bukan kenangan yang manis ini, kenangan yang pahit, guys. Dua kartu inilah yang menggambarkan diri kamu untuk saat di masa lalu. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Yang akan menggambarkan situasi pemikiran kamu untuk saat ini. Muncul kartu Prince of Cups, di mana kemunculan kartu ini memang diri kamu masih menyimpan rasa pahit tersebut. Tetapi di balik dari rasa pahit yang sudah kamu terima di kehidupan masa lalu kamu, membuat diri kamu itu untuk lebih semangat di dalam kemajuan diri kamu. Kenangan tersebutlah yang membuat diri kamu untuk bergerak maju untuk kedepannya. Nah, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Ace of Swords. Kamu bisa melihat sendiri, guys, tangan seseorang memegang pedang, tetapi di atas pedangnya ada suatu mahkota. Dengan kata lain, mahkota tersebut menggambarkan diri kamu, seseorang yang sudah merana, seseorang yang sudah merasa kekecewaan, seseorang yang sudah merasa kacau, tetapi dari rasa kacau, dari rasa berantakan, diri kamu itu ingin mendapatkan sesuatu, di mana sesuatu yang ingin kamu dapatkan tersebut bisa memberikan diri kamu kebahagiaan. Inilah yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Kapan diri saya bisa seperti orang di luaran sana? Kapan diri saya bisa membuang sifat negatif yang diberikan orang lain terhadap diri saya di masa lalu? Sangat pahit ini, guys.
Mahkota ini bisa kamu dapatkan, tetapi kamu harus melalui yang namanya pedang. Pedang ini sudah menusuk perasaan kamu sampai ke akar-akarnya, sampai ke paling dalam, yang membuat diri kamu itu semakin trauma. Ini dia guys yang sedang kamu pikirkan. Kamu jangan menyembunyikan apa yang sedang kamu pikirkan terhadap diri saya. Semua kartu ini muncul di sini. Kartu inilah yang menggambarkan bagaimana kondisi diri kamu. Nah, kartu selanjutnya muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kanan, 3 koin berada di kiri. Posisi diri kamu saya letakkan di tengah-tengah. Kemungkinan dalam posisi kamu yang berada di tengah-tengah, kamu ini merasa ada sesuatu yang sedang kamu pertimbangkan. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu pertimbangkan. Apakah diri kamu ingin bergerak maju, atau memang diri kamu masih menyimpan suatu kenangan di mana kenangan tersebut berupa kenangan negatif. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kartu yang di tengah yang saya tunjuk ini guys, seharusnya diri kamu itu sudah menerima suatu kenangan yang pahit. Kamu harus bisa bergerak agar mahkota ini bisa kamu raih. Mungkin untuk saat ini, seperti apa yang saya katakan tadi terhadap kartu Six of Coin, 3 koin berada di kiri dan 3 koin berada di kanan. Kemungkinan diri kamu di sini apakah memerlukan suatu bantuan, atau memang diri kamu sedang berharap terhadap seseorang, di mana seseorang tersebut memberikan suatu kepastian. Dua guys, dua aspek yang saya katakan tadi. Seseorang yang ingin perlu bantuan, atau memang diri kamu memberikan bantuan. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya yang akan menyimpulkan untuk kedepannya terhadap keempat kartu ini? Muncul kartu The Wheel of Fortune. Kemunculan kartu ini ada 2 arti. Arti pertama, sesuatu yang sedang mengarah, di mana sesuatu yang mengarah tersebut bisa saja bersifat keberuntungan atau bersifat pemikiran yang harus bergerak. Kalau dari sisi lainnya, kemungkinan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini ada saya lihat yang sedang mengarah terhadap satu pemikiran, di mana pemikiran tersebut terhadap satu energi. 2 sisi yang saya katakan guys. Sisi yang memberikan suatu keberuntungan dan sisi yang tidak memberikan keberuntungan dari sisi pemikiran dia. Nah, kita buka kartu yang di atas ini. Muncul kartu Nine of Wands, di mana kemunculan kartu Nine Wands ini menggambarkan situasi terhadap satu orang, apakah diri kamu atau memang orang yang telah meninggalkan kamu, atau memang orang yang berada di dalam circle kamu. Saya melihat kemunculan kartu ini ada satu energi yang sedang kacau, atau memang ada satu energi untuk kedepannya yang akan merasakan suatu kekacauan.
Kalau saya mengkaitkan antara kartu Nine of Wands dengan kartu The Wheel of Fortune untuk kedepannya, bukan suatu keberuntungan yang mengarah kepada diri dia, tetapi suatu kekacauan yang akan dia dapatkan. Saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hal tersebut, apakah diri kamu atau memang orang yang telah meninggalkan diri kamu. Setidaknya kemunculan kedua kartu ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi yang akan dia rasakan. Nah, kalau saya menutup kartu The Wheel of Fortune, masih mengangkat kartu Nine of Wands, bagaimana kartu yang di bawahnya? Muncul kartu The Fool. Dengan kemunculan kartu The Fool ini, seseorang yang akan mengharapkan suatu kemurniankah, atau memang seseorang yang akan mengharapkan suatu kesucian terhadap kehidupan dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu The Fool ini, untuk kedepannya ada satu energi yang akan beranggapan dalam pemikiran dia akan menjalankan suatu kehidupan baik dari segi asmara, pekerjaan, ataupun usaha yang akan dia jalankan. Semuanya dia berpikir bahwasannya perjalanan yang sangat bodoh ataupun perjalanan yang sangat konyol. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Fool dengan kartu Nine of Wands, seperti apa yang saya katakan tadi guys, ada satu energi yang sedang mengharapkan suatu kemurnian. Kenapa saya mengatakan suatu kemurnian? Karena memang untuk kedepannya satu energi tersebut mengharapkan hal tersebut karena memang dia merasa hidupnya sudah kacau. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan apa yang saya katakan tadi, ada satu pemikiran yang beranggapan perjalanan hidup dia merupakan suatu perjalanan bodoh ataupun konyol karena memang itu ditimbulkan dari perbuatan dia, sehingga dia menerima yang namanya kekacauan ataupun suatu keberantakan. Saya masih mengangkat kedua kartu ini. Bagaimana kartu di bawah dari The Fool? Muncul kartu King of Cups yang berlambangkan zodiak Taurus yang berunsurkan api. Dengan kemungkinan keluarnya kartu King of Cups ini, ada satu energi untuk kedepannya akan lebih berpikiran secara bijak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kemunculan kartu King of Cups ini adalah seseorang raja yang memegang satu cawan, di mana cawan yang dia pegang tersebut karena memang diri dia sudah merasakan suatu kekacauan, diri dia sudah merasakan suatu keberantakan, diri dia sudah beranggapan bahwasannya perjalanan kehidupan yang sudah saya lakukan merupakan suatu perjalanan yang sangat bodoh, yang sangat konyol. Ini ketiga kartu ini kemungkinan akan terjadi untuk kedepannya terhadap satu energi. Dia akan berpikiran seperti itu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, apakah diri kamu ataupun manusia yang telah meninggalkan diri kamu, setidaknya kemunculan ketiga kartu ini akan ada seseorang yang mengalami suatu kemurnian dan suatu kesucian di dalam kehidupannya. Dua sisi guys yang saya katakan terhadap
tiga kartu ini. Sisi pertama tadi, seseorang yang merasa kacau. Dengan kekacauan yang dia terima, dia mulai bertindak secara bijak. Di sisi lain, seseorang yang akan menerima suatu kemurnian dan kesucian di balik dari rasa kekacauan yang telah dia terima dari pihak lainnya. Saya tidak tahu apakah diri kamu kah atau manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Tempatkan posisi diri kamu di mana seperti apa yang saya katakan tadi. Apakah diri kamu yang ingin menerima suatu kemurnian, atau memang diri kamu untuk kedepannya berpikir suatu perjalanan kehidupan yang sangat bodoh. Nah, tiga kartu ini masih saya angkat. Bagaimana kartu terakhir di bawah kartu King of Cups? Muncul kartu Ace of Pentacles. Kemunculan kartu terakhir ini membawa suatu aura positif, khususnya terhadap diri kamu. Kemungkinan dengan keempat kartu ini yang akan terjadi untuk kedepannya, diri kamu ini akan memulai suatu perjalanan hidup yang baru. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, sudah terlalu banyak diri kamu di sini merasa emosi, diri kamu sudah merasa sensitif, di mana rasa emosi ataupun rasa kesensitifan diri kamu yang kamu terima dari orang lain, pemikiran kamu ataupun memori yang ada di dalam otak kamu menyimpan yang namanya suatu kenangan yang sangat pahit. Dari kenangan tersebutlah diri kamu akan memulai suatu kehidupan baru, di mana kehidupan baru tersebut muncul kartu Ace of Pentacles. Semuanya akan berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan di tahun 2022. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.